Ya. Kemudian selamat mengerjakan. Nah, sekarang saya kasih petunjuk, tidak saya kerjakan semua karena tugas, tapi petunjuk sesuatu yang clue-nya. Ya. Saya masuk ke tugas 1. Oke, tugas 1, kamu biasakan kalau menyelesaikan soal, pahami maksudnya dulu ya. Pahami tabelnya maksudnya apa. Kita baca ini nomor faktur, tanggal, pelanggan, wilayah, wiraniaga, transaksi. Oh, ini berarti data tentang penjualan di sebuah toko misalkan. Pertanyaan pertama, ranking transaksi. Berarti kan tinggal meranking. Dengan rumus ranking. Ya. Titik koma, oke, F4. Udah, keluar rankingnya, wis. Sebanyak apapun rumusnya, maka ini akan keluar ranking. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Total nilai transaksi. Ini berarti menjumlah ya, semua. Kan biasa. Yang kedua, total nilai transaksi oleh wiraniaga Linda. Ini ada pilihan ya, tidak apa-apa. Berarti ini kan maksudnya suruh nyari jumlah transaksi yang dilakukan oleh Linda. Kan gitu. Berarti pakai apa? Pakai sum if. Kurung buka. Ringnya dari sini ke sini. Oke, titik koma. Kemudian Linda. Ya, kriterianya. Kemudian yang dijumlahkan adalah transaksinya. Oke. Itu punya Linda berarti kan. Kalau kita ganti ini punyanya Andri, maka itu adalah jadi datanya Andri. Ya. Oke. Berikutnya, berapa kali wiraniaga melakukan transaksi yang bernama Santi? Berarti Santi ini berapa kali muncul, gitu kan maksudnya. Karena pertanyaannya berapa kali wiraniaga melakukan transaksi. Jadi begitu keluar transaksi maka keluar nama. Maka kalau untuk mencari itu apa? Count if kan gitu. Count if kurung buka. Kalau count if hanya ini aja, kemudian titik koma, ini kriterianya. Oh, Santi itu 2 kali melakukan transaksi. Nilai transaksi menurut pelanggan Jayakarta. Berarti kan Jayakarta ini melakukan transaksi jumlahnya berapa kan begitu. Berarti pakai apa? Pakai sum if biasa. Oke, saya kira ini gampang. Oke, clear. Sekarang ini. Total menurut wilayah dan wiraniaga, Jakarta dan Santi. Berarti Jakarta yang Santi. Ada apa enggak? Jakarta yang Santi ini yang suruh ngitung. Berapa jumlahnya? Maka karena suruh ngitung jumlahnya, maka sum if s. Kan? Sum if s, kurung buka. Sum ring, maka ini yang dijumlahkan. Titik koma. Ring 1 itu Jakarta, ini berarti nyari di sini. Yang dicari adalah Jakarta. Ring 2 adalah yang wiraniaga, yang dicari adalah Santi. Enter. Udah. Oh, berarti yang Jakarta dan Santi itu ada 105 juta. Wow, cuman ini aja, lainnya nggak ada kan? Oke, itu ya. Nah ini, berapa frekuensi penjualan dengan nilai di antara 150 juta sampai dengan 200 juta di wilayah Jakarta? Berarti ini count if S, kriterianya ada 3. Yang lebih dari 150 juta, yang kurang dari 200 juta, dan di wilayah Jakarta. Ya, diterjemahkan ya. Oke, itu berarti syaratnya 3. Wes, tugas 1 cuma itu. Tugas 2. Tugas 2 ini juga sederhana. Saya cuma memfasihkan kamu memakai kapan pakai count if S, count if, dan sum if S. Oke. Nah, matematiknya kita selesaikan dulu di sini. Ini apa rumusnya? 10% kali gaji pokok tambah tunjangan. Berarti buat rumus saja begini. 10% di F4 kali gaji pokok ditambah tunjangan. Tutup, enter. Oke. Kita selesaikan dulu. Ini berarti gaji pokok ditambah tunjangan menutup kurangi pajak. Enter. Oke. Oke, sekarang kita lihat di sini. Berapa jumlah personil dari Provinsi Jawa Barat? Berarti kan gampang. Count if, klik ini, terus kemudian
kriterianya Jawa Barat, gitu ya. Kalau ini, berapa personil Provinsi Jawa Barat berjenis kelamin laki-laki? Berarti count if S, ya. Oke, kemudian bentar. Yang ini yang ketiga, berapa jumlah personil Jawa Barat berjenis kelamin laki-laki dan sudah kawin? Berarti ada 3. Ya, yang ini saya praktekkan karena ada 3. Sama dengan count if S kurung buka, kriteria ring 1 kan Jawa Barat, kita clear di sini aja. Nyarinya di sini. Titik koma, kita ketik Jawa Barat, tanda petik Jawa Barat, titik koma, yang kita cari adalah laki-laki. Oke, titik koma, kawin tidak kawin, berarti ringnya di mana nyari? Oke ya, ya itu ya, perlu tutup. Oke, orang Jawa Barat berjenis kelamin laki-laki dan sudah kawin, ternyata datanya ada 3. Jadi sebanyak apapun kriterianya, rumusnya sama. Ring 1 kriteria 1, ring 2 kriteria 2, ring 3 kriteria 3, ring 4 kriteria 4. Berapapun jumlah kriterianya, rumusnya tipenya sama. Kalau ini total gaji, berarti kalau ini count if, ini sum if ya, bedanya itu ya, sum if. Cuman rumus-rumus tadi kan manual ya, karena tidak pakai kolom bantu tadi. Ya, diketikkan kolom bantunya. Kalau diketikkan kolom bantunya juga lebih bagus. Kalau ini sum if ya, sum if S dengan 2 kriteria Jawa Timur dan koordinator kota, ini berarti dicari. Kemudian ini Jawa Timur, koordinator kota dan sudah kawin. Oke. Nah, itu sebagian kamu pakai rumus sum if S, count if S itu udah lumayan canggih lah kalau kita berhubungan dengan ribuan data. Masuk ke tugas 3. Nah ini, Pak, mohon maaf, ini sebentar, datanya saya banyak mau ya. Lihat yang latihan tugas 2 tadi, Pak, yang apa? Pajak 10% sama penerimaan bersih. Oke. Iya. Ya, kalau ini kan cuman gini. Yang saya hapus dulu ya. Iya, itu 750. Yang ini ya? Soalnya hasilnya beda ya, Pak, sama saya. Salah. Iya, coba ya. Iya. Ini kan 10%. Iya. Saya tinggal ikutin aja rumus di sini. Ini rumusnya adalah ya 10% kali gaji pokok tambah tunjangan. Berarti ganti aja ini 10% kan klik ini. Kemudian ini di F4. Ya, dikunci ya. Oh iya. Kemudian dikalikan dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Kenapa saya 10%-nya tidak saya ketik? Kenapa tidak saya ketik? Karena kalau ada perubahan di sini misalnya jadi 15%, saya nggak buat rumus lagi. Cuma ini saya ganti 15%. Udah jadi. Ya. Jadi. Iya, Pak. Ya, oke ya. Oke. Iya. Makasih, Pak. Oke. Oke, nah lanjut ya. Tugas 3. Tugas 3 ini kamu jangan panik kalau misalnya menemukan soal Excel yang datanya ribuan, ratusan ribu ke bawah, enggak masalah. Enggak masalah sekian banyak, tapi kan rumusnya tetap sederhana, cuma 1 ya. Ini coba saya mulai dari rumus pertama. Ini ada contoh soalnya. Apa? Ya ikutin aja. Price kurangi diskon ya, kali unit. Oke, udah. Yang ini udah, tinggal klik 2 kali udah selesai. Soal 2 disuruh nyari berapa total ini berarti ya, total yang kaitannya dengan market Jakarta. Berarti pakai apa? Sum if kan? Berarti kaitannya dengan Jakarta sum if. Nah, cuman hati-hati ini bagaimana buat rumus 1 bisa di copy ke bawah biar nggak buat rumus 1. Coba saya praktekkan ini. Sum if kurung buka. Ring, berarti ringnya itu mulai dari market sampai total karena yang mau dicari total. Nah, di ring ini. Kalau sudah di ring, karena mau di copy ke bawah, dikunci ya pakai F4. Titik koma, kriterianya ini, titik koma, mana yang mau dijumlahkan? Yang mau dijumlahkan ini.
Oh, banyak ke bawah. Kunci. Enter. Oke. Setelah itu kita tarik. Sudah selesai. Nah, selesai. Ketemulah total yang Jakarta berapa, yang Bali berapa. Sekarang yang bawah, ini ada 2 kriteria berarti. Mall, bulan. Bulan 1 market Jakarta. Totalnya berapa? Bulan 2 market Jakarta, totalnya berapa? Ini. Rumusnya ada di sini, segel. Selesaikan dengan sum if S. Karena dengan kriteria mall dan market. Ini. Ya, kamu selesaikan sendiri nih. Berarti kriterianya ada 2. 1 Jakarta, 2 Jakarta, 3 Jakarta, dan macam-macam. Oke. Yang berikut, selesaikan dengan sum if. Dengan kriteria sel, ini kriterianya. Komputindo, laptop Pindo, dan PC Indonesia. Berdasarkan partner ini. Dan disuruh nyari jumlahnya berapa, semua kota. Ya. Jadi kalau semua kota berarti sum if biasa. Kalau ini apa? Kalau ini pakai sum if S, karena kriterianya adalah selain Komputindo, tapi yang tinggalnya di Jakarta. Ya, coba ini praktekkan gimana. Kalau ini kan udah ada petunjuknya di sum if S, sum if S. Nanti dicoba dulu sebisanya. Besok minggu depan kalau sudah kamu menyelesaikan tugasnya kita bahas lagi. Tugas 4. Tugas 4 ini data pokoknya. Ya. Ini kan namanya database ya begini. Database itu berarti bagaimana kamu memilih dari ribuan data, kemudian menarik sesuai yang kamu inginkan. Dari semua data yang banyak ini misalnya ditanya, carilah berapa data yang cacat. Berarti kalau dicari jumlah unitnya kan count. Count, if, kurung buka, nyari cacat dan tidak cacat itu ada di sini. Baik dan cacat. Titik koma yang dicari adalah yang cacat. Oh, ada 7 kan itu. Kalau jumlahnya berarti sum if. Sum if, ring. Ringnya mana, sum if yang mau dicari, ini berarti ringnya. Dari kondisi cacat sampai nilai, titik koma, kriterianya adalah ini, titik koma, yang mau dijumlahkan adalah nilainya. Oke, gitu aja ya. Itu berarti pakai count if dan sum if. Nah, cuman kita lihat, kalau ini berarti Jember, ya berarti cuman count if, sum if. Bondowoso 2019 berarti count if S, sum if S. Karena lebih dari 1. Ya, itu aja. Oke. Tugas 5 sama saja masih memfasihkan tentang sum if. Cuman ini ada gini. Berapa jumlah penjualan sales senior di Provinsi Bali? Sales senior adalah sales yang masa kerjanya lebih dari 3. Berarti kriterianya dicari yang masa kerjanya lebih dari 3 dan ada di Provinsi Bali. Kalau jumlah penjualan berarti sum if ya. Sum if S kurung buka, sum ring ini yang mau dijumlahkan, titik koma, kemudian kriteria ring 1 adalah ini masa kerja, kriterianya adalah yang dicari adalah yang lebih dari 3 tahun. Sorry, tanda petik, lebih dari 3 tahun. Kemudian yang kedua, ring keduanya adalah provinsi ini, yang dicari adalah Bali. Oke. Oke, sudah selesai. Ini berarti adalah jumlah pekerja yang lebih dari 3 tahun dan tinggal di Bali. Ini yang pertama. Oke, selanjutnya kamu coba sendiri itu. Oke, saya kira itu cuma contoh-contoh tugas yang kamu harus selesaikan mandiri dan dikumpulkan ke assignment. Ya, mudah-mudahan kamu bisa ngerjain. Permisi Pak, izin ya, memotong, silakan. Gini Pak, ini nanti habis maghrib masih ada kuliah anak-anak. Oke. Jadi kemungkinan bisa minta tolong diperpanjang masa pengumpulannya Pak. Oke, ya, yang lain juga ya. Oke, kalau gitu gini aja wis. Gue konek tak kayak ngumpul no bengi melekan kabeh man. Sampai saya perpanjang sampai jam 11 malam ya. Kan sebentar ini saja nih. Setengah jam selesai ngerjain ini. Ya, kalau saya perpanjang sampai besok Jam 12, Pak. Wow, jam 12, Pak. Oke lah, wis tak setting wis. Api anakku ini ya. Tak jane digarap sedilu ae mari. Tapi pesan saya gini ya.
kamu berusaha kerjakan sendiri ya, salah enggak apa-apa. Ya. Jangan coba jangan tanya-tanya dulu. Karena kalau mengerjakan sendiri nanti tahu masalahnya di mana. Ya. Minggu depan bisa dibahas yang enggak tahunya di mana. Oke, sebelum nanti masuk ke yang lebih kompleks lagi nanti rumus-rumusnya. Nah, rumus yang sederhana ini saya yakin sangat dibutuhkan. Meskipun cuma ngomong sum if, com if s, sum if s, tapi banyak perlunya ya kalau kita berhadapan dengan jumlah data yang banyak. Oke, kalau gitu saya setting ulang. Berarti nanti saya batas pengumpulannya sampai jam 12 malam ya. Paling jam 10 mari kabel ya. Tapi enggak apa-apa, saya tetap saya kasih saya rubah jadi jam 12 malam. Oke ya. Silakan, kalau masih nutut silakan langsung dipraktekkan mumpung masih hangat ya, supaya kamu enggak punya beban nanti setelah ini. Oke, saya kira itu. Hah? Ada pertanyaan? Bisa dipindah ke itu tuh enggak, Pak? Sampingnya Bali. Saya